Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman soal cordless, bor baterai. Jadi yang paling sering ditanyakan itu apa sih bedanya antara impact drill dengan impact driver. Terus juga ada pertanyaan, bisa nggak sih impact drill dipakai untuk driver? Mungkin apa ya, secara garis besar impact drill itu ya buat ngebor, untuk ngebor kayu, terus juga untuk ngebor besi, aluminium, tembok juga. Sedangkan driver itu buat yang berhubungan dengan penguncian, buat skrup, buat baut. Jadi perbedaannya lebih ke apa ya, fungsinya. Kayak ini contoh drill, contoh impact drill yang biasa kita pakai buat ngebor. Ini DeWalt, ini punya saya yang baru, DeWalt DCD 700. Nah ini memang fungsinya buat ngebor, tapi kadang juga bisa dipakai juga buat nyekrup ya, tapi apa ya, tidak semaksimal driver. Kalau drill, kalau bor itu biasanya dia menggunakan penguncinya menggunakan cat yang biasanya dari bisa 1 mili sampai dengan 12. Kalau yang ini 10 sampai ke ukuran 10 mili mata bornya ya. Rata-rata kalau yang kecil itu sampai 10 mili. Ini baterainya 10 volt, sama seperti bos saya, bos yang lama. Ini juga bor juga. Terus sama catnya juga 10 mili. Ini saya ganti DeWalt karena apa ya? Bukan masalah bagus enggaknya ya, karena dua-duanya bagus, dua-duanya saya suka. Cuma karena mungkin masalah sering jatuh karena saya biasa diriin, makanya saya ganti yang DeWalt. Nah seperti yang saya bilang tadi, drill ini bisa buat nyekrup, tapi tadi tidak maksimal dan memang tidak diperuntukkan untuk buka skrup atau buka baut. Nah kalau untuk buka baut atau nyekrup, nah itu seharusnya menggunakan driver, impact driver. Contohnya seperti punya saya yang lama, ini Makita. Ini serinya TD10D. Ini pernah saya review di video sebelumnya. Kalau mau lihat reviewnya, cek aja di video-video lama saya. Nah kalau driver, impact driver, dia penguncinya hex, pengunci hex. Jadi cuma satu ukuran. Jadi dia bisa masuk obeng seperti ini. Terus juga bisa masuk bor yang menggunakan hex. Nah ini juga bisa dipakai buat ngebor, tapi ya sama juga tidak maksimal karena ini diperuntukkan untuk skrup dan mur. Makita ini cukup oke. Barangnya bagus, terus juga harganya nggak terlalu mahal, kayaknya di 1 jutaan kurang ya. Itu kayaknya impact driver paling murah yang dikeluarin Makita. Makanya saya sering saranin teman-teman, kalau misalkan bisa dapet yang ini, beli yang ini untuk driver, atau beli yang DeWalt. Kalau misalkan nggak dapet DeWalt, beli yang Stanley. Saya juga suka ini yang Stanley. Kalau dari pegangannya saya lebih suka yang Stanley karena dia lebih kecil, agak lebih kecil sedikit. Jadi pas di tangan saya karena tangan saya kecil. Kalau yang Makita dia agak gendut di sini. Kalau dari sisi power yang apa ya, nggak terlalu jauh beda. Terus voltasenya, nah ini voltasenya untuk yang Makita dia 12 volt, sedangkan untuk yang Stanley dia 10 volt. Tapi kalau dari power nggak terlalu jauh beda. Jadi tergantung teman-teman nanti dapatnya yang mana. Harganya juga kayaknya nggak terlalu jauh. Cuma kalau dari pegangan saya suka yang Stanley ini ya, ngepas banget di tangan saya. Ini Stanley SCI 12. Nah kalau untuk pekerjaan yang berhubungan dengan kayu, ini
dua ini kayaknya udah cukup ya, udah cukup dan udah bagus banget gitu. Kalau mau di atasnya lagi ya yang DeWalt ini kelas berat ini nakal betul. Ini 18 volt, ini tipenya DCF 887 18 volt, dan ini sudah brushless, artinya sudah nggak pakai carbon brush lagi. Ini apa ya, impian. Ini satu-satunya alat yang di sini yang bukan punya saya, jadi ini pinjaman karena pengen nyobain juga pakai yang apa ya, pakai yang kelas berat. Memang ini juga berat, bornya juga berat, bodinya berat, kokoh gitu. Mungkin hampir sama seperti punya saya yang hammer drill. Ini bodinya sama dan torsinya gede banget. Walaupun belum sebesar yang abang ya, yang 887, yang berapa lupa saya, 889 atau berapa gitu. Ada lagi yang di atasnya. Nah, 887 ini apa ya? Mungkin ini lebih cocok buat bengkel yang nggak cuma kayu ya, yang berhubungan juga dengan besi, mur, baut, mungkin bisa juga buat buka ban mobil gitu. Jadi benar-benar untuk yang kelas berat. Saya lupa ini torsinya berapa, yang jelas besar. Nanti saya tulis di layar berapa torsinya. Semua saya tulis di layar berapa torsinya masing-masing. Nah, terus apa sih yang bikin beda? Yang bikin beda antara keduanya itu dari torsi dan kecepatannya. Jadi kalau kita nyekrup, kalau kita ngebaut, itu kita butuh kecepatan rendah dengan torsi yang apa ya, yang cukup tinggi. Sedangkan kalau ngebor itu kebalikannya, kita perlu yang torsi nggak terlalu besar tapi dengan kecepatan tinggi. Mungkin seperti gearbox ya, seperti gigi mobil, persneling. Jadi driver itu lebih ke gigi 1, gigi 2, sedangkan drill itu, bor itu ya yang gigi 3, 4, 5. Nah, terus gimana resikonya kalau misalkan kita nyekrup atau ngebaut pakai drill, pakai bor? Apa ya, mungkin yang paling sering kelihatan efeknya itu dia merusak kepala bautnya atau kepala sekrupnya, karena dipaksakan untuk muter terus. Jadi nggak ada remnya. Jadi nyekrupnya ya kita mesti pelan-pelan, mesti hati-hati. Nah, mungkin itu ya perbedaan utamanya, perbedaan secara fungsinya drill dengan yang driver. Nah, terus mana yang paling penting? Ya kalau buat pekerja kayu ya, apalagi buat yang usaha, ya dua-duanya penting. Jadi minimum itu kita mesti punya dua alat baterai. Yang pertama ya buat ngebor, yang kedua buat nyekrup. Yang jelas untuk mempercepat pekerjaan ya. Jadi kita ngebor menggunakan bor, terus kita nyekrup menggunakan driver. Jadi nggak harus ganti-ganti mata. Jadi lebih ke efisiensi. Nah, kalau buat teman-teman yang ya cuma hobi aja buat di rumah, terus juga mungkin budgetnya terbatas, ya mending beli yang bor dulu. Karena itu tadi ya, ini juga sebenarnya bisa dipakai buat nyekrup, cuma ya mesti hati-hati aja. Terus juga diatur kecepatannya. Oke, lalu kenapa sih nggak dibuat satu alat aja, driver dan drill jadi satu yang benar-benar fungsinya sama gitu? Apa ya, karena gearboxnya beda. Di sini kan ada gearboxnya, gearbox mini kecil. Nah, itu settingan gearboxnya beda, terus settingan motor untuk torsinya juga beda. Jadi makanya dibikin terpisah. Nah, makanya kalau merek-merek ternama ya seperti DeWalt, Stanley, Makita, Bosch, itu dia ngeluarin satu versi sepasang. Seperti DeWalt ini, DeWalt berapa tadi? DCD 700. Ini juga ada pasangannya. Terus juga yang Makita driver ini juga ada bornya yang satu pasang. Nah, tapi kalau yang untuk Makita ini dia ada dua jenis bornya. Yang pertama yang biasa, saya lupa serinya, nanti saya tulis. Itu ada dua jenis. Nah, bedanya yang satu yang biasa, yang satu lagi yang sudah hammer, tapi 12 volt. Seingat saya dua-duanya 12 volt. Nah, kalau saya saranin ambil yang biasa aja, jangan ambil yang hammer. Karena fungsi hammer itu lebih berguna untuk tembok.
untuk beton. Nah, kalau menurut saya karena dia buat tembok dan beton itu di bawah 18 volt itu kayaknya nggak worth it. Terlalu apa ya? Terlalu kurang torsinya, kurang kekuatannya. Makanya kalau bisa untuk tembok atau untuk beton, kalau mau pakai yang cordless itu beli yang 18 volt ke atas, 18, 20 atau mungkin yang 24, 60 untuk yang hammer. Makanya untuk yang hammer saya pakai yang 18 volt. Jadi teman-teman kalau mau beli Makita pasangannya yang ini, itu beli yang biasa aja karena harganya lumayan, perbedaannya lumayan ya, mungkin sekitar 300 ribuan gitu perbedaannya yang biasa dengan yang hammer. Sama juga ya, ini juga yang Stanley ada pasangannya, ada bornya. Kalau nggak salah bornya itu 12 volt. Terus juga yang DeWalt super gede ini juga ada pasangannya juga. Yang jelas kalau DeWalt mahal. Bukan yang ini ya, ini beda lagi. Yang ini juga ada pasangannya, yang ini juga ada pasangannya. Yang buat ini pasangannya dia sudah brushless juga. Oke, sekarang tipsnya kalau kita mau beli cordless. Yang pertama tentuin dulu budgetnya berapa. Yang jelas kalau yang mulai bagus itu di 800, 900 itu yang bor itu pasangannya Makita ini itu sekitar 800, 900 untuk yang Makitanya. Terus ada juga Stanley, terus Bosch, harganya nggak terlalu jauh beda di angka 1 jutaan. Yang DeWalt juga mungkin harganya sekitar 1 lebih lah. Itu untuk yang drill ya. Kalau yang driver pasti agak mahal sedikit. Nah, kalau mau yang di bawah 800-an itu ada setahu saya ada yang merek modern. Terus juga saya lupa Black & Decker ada atau enggak. Kayaknya sih ada yang Black & Decker, cuma saya juga lupa itunya serinya. Yang modern juga saya lupa. Yang modern itu kalau nggak salah di harga 500 ke bawah. Nah, setelah budgetnya baru tentuin buat apa dulu, maksudnya dipergunakan buat apa, apakah cuma buat sekedar ada, buat hobi, ataukah buat pekerjaan rutin setiap hari. Nah, pekerjaannya itu pekerjaan ringan yang cuma kayu atau pekerjaan yang sampai kayu besi. Nah, kalau cuma untuk sekedar hobi, cuma sekedar yang penting ada, ya kalau mau murah ya tadi itu ya yang modern atau mungkin Black & Decker. Kalau memang butuh yang agak kuat ya Makita tadi, terus juga Stanley, DeWalt itu juga bisa dipakai buat pekerjaan yang rutin yang setiap hari kita pakai. Jadi ya kalau dihitung sepasang itu ya sekitar 2 jutaan lah untuk yang kelas sudah bagus. Nah, terus gimana dengan merek-merek lain yang ya made in China yang mungkin nggak terkenal lah. Ya, yang pertama cek dulu baterainya itu dia sudah lithium atau belum, karena ada 2 jenis baterai ya baterai lithium yang semua tadi di sini itu sudah lithium, dan baterai yang lama, baterai niket, baterai apa namanya, NICD itu seperti punya saya yang lama banget, yang pertama kali saya punya. Ini baterainya masih niket, jadi mungkin sama kayak baterai biasa. Bedanya yang pertama kekuatannya, terus voltasenya. Apalagi, oh ya ini dia ada memory effect namanya. Jadi kalau kita nggak pakai dia habis sendiri. Terus juga baterainya nggak tahan lama. Jadi itu yang pertama, baterainya dulu pastiin kalau itu lithium. Nah, cuma kalau untuk merek-merek lain yang mereknya nggak terkenal, saya nggak bisa komentar banyak karena juga saya nggak tahu. Dan mungkin kalau misalkan dia mahal, berisiko juga ya, karena satu masalah distribusi spare part dan segala macam. Jadi mending beli yang sudah jelas saja. Kalau mau yang murah meriah ya tadi ya modern kayaknya sudah cukup. Nah, terus bagaimana dengan yang brushless? Apakah kita harus beli yang brushless atau yang biasa aja? Itu kayaknya lebih ke lebih ke investasi jangka panjang. Karena kalau brushless dia lebih lebih tahan lama. Terus yang kedua, dia nggak cepat panas ya. Kalau yang brushless yang saya tahu itu dia nggak cepat panas, jadi makanya motornya bisa lebih tahan lama. Dan yang terakhir kalau misalkan teman-teman mau beli sepasang atau mau nambah, sudah punya drill terus mau nambah driver,
Nah itu saya saranin mereknya sama. Terus juga memang dia pasangannya. Kenapa? Karena baterainya sama, chargernya sama, jadi nggak perlu repot-repot pasang dua charger. Jangan seperti saya ada Bose, ada Makita, ada Stanley, ada DeWalt. Nah, ini untuk yang Stanley dan DeWalt aja itu baterainya beda gitu. Jadi kalau bisa sama mereknya, terus juga memang dia pasangannya, jadi lebih efisien. Oke, dan seperti biasa sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan, dan mungkin tambahan cari barang yang memang mudah didapat, dekat dengan lokasi teman-teman, terus juga service centernya dekat, nggak terlalu jauh. Jadi jangan dipaksakan juga untuk beli yang mahal tapi barangnya susah dicari. Oke, segitu aja video video tanya jawabnya. Jawaban saya soal pertanyaan tentang bor baterai, semoga memberikan informasi dan semoga membantu lah teman-teman. Jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa.